Assalamualaikum, di sini saya akan mempresentasikan critical appraisal menggunakan checklist for assessing economic evaluations. Untuk menjawab pertanyaan pertama, studi ini memiliki pertanyaan penelitian yang jelas dan dapat dijawab. Hal ini dapat dilihat pada bagian background, di mana penulis menyatakan tujuan untuk mengevaluasi biaya dan efektivitas beberapa alternatif terapi. Selain itu, pada bagian metode disebutkan adanya perbandingan antar alternatif serta perspektif analisis yang digunakan. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu deskripsi alternatif terapi disampaikan secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat pada bagian metode di mana dijelaskan regimen yang dibandingkan, yaitu sorafenib, lenvatinib, donafenib, serta kombinasi D plus A dan T plus A. Tidak terdapat alternatif penting yang dihilangkan, dan alternatif do nothing tidak relevan dalam konteks penelitian ini. Untuk pertanyaan nomor 3, efektivitas terapi pada studi ini telah ditetapkan. Pada bagian metode, penulis menjelaskan bahwa data efektivitas diperoleh dari studi klinis dan literatur sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai input dalam model ekonomi ini. Pertanyaan keempat, seluruh biaya dan konsekuensi yang relevan telah diidentifikasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian metode, khususnya subbagian biaya dan utilitas, yang menjelaskan komponen biaya dan outcome kesehatan yang digunakan. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Biaya dan konsekuensi diukur menggunakan satuan fisik yang sesuai. Pada bagian metode, outcome kesehatan dinyatakan dalam life years dan QUALIS, yang merupakan satuan standar dalam evaluasi ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan nomor 6, penilaian biaya dan konsekuensi dilakukan secara kredibel. Sumber nilai dijelaskan dengan jelas pada bagian metode, dan jenis analisis yang digunakan adalah cost effectiveness analysis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya pertanyaan ketujuh. Penulis menyesuaikan perbedaan waktu terjadinya biaya dan konsekuensi. Hal ini dapat dilihat pada bagian metode di mana biaya dan outcome didiskonkan ke nilai saat ini, yaitu sebesar 5%. Pertanyaan selanjutnya yaitu analisis inkremental dilakukan dan hasilnya disajikan pada bagian results, khususnya pada best case analysis. Di bagian ini, penulis membandingkan biaya tambahan dan manfaat tambahan antar alternatif melalui perhitungan incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensi telah diperhitungkan. Hal ini dapat dilihat pada bagian results, sensitivity analysis, di mana dilakukan one-way sensitivity analysis dan probabilistic sensitivity analysis. Hasil menunjukkan bahwa perubahan parameter tidak mengubah kesimpulan utama. Untuk pertanyaan terakhir, penyajian dan pembahasan hasil penelitian mencakup isu-isu penting bagi pengguna. Pada bagian discussion, hasil dibandingkan dengan penelitian lain serta dibahas keterbatasan generalisasinya. Sementara itu, pada bagian conclusion, penulis menegaskan implikasi hasil terhadap pengambilan keputusan terapi. Sekian presentasi saya Sabrina Nasya Fazira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.